بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahbai ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da alhamdi wa syukri lillahi ta'ala wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidayatan nashkuru mutajaddidan lillahi subhanahu wa ta'ala ala hadhihi an-ni'mah al-mutajaddidah وخاصة في هذه الفترة الصباحية في 23 من شهر رمضان المبارك في هذا العام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال ويجيب دعوتنا الخالصة إن شاء الله. وفي إطار أيضا المزيد وأيضا ارتفاع والمحاولة في رفع أعمالنا الصالحة، نحضر أمامكم جميعا هذه الحلقة الصباحية، والموضوع اليوم يكون إن شاء الله حول الاعتكاف، لأن كما عرفنا في العشر الأواخر من رمضان هنالك أيضا من السنة النبوية الشريفة الشريعة للاعتكاف، وكيف نحن نمارس الاعتكاف، ما معنى الاعتكاف وما هي كيفية الاعتكاف. فالحمد لله في هذه الحلقة المباركة يكون معنا لمساهمة هذه الحلقة الشيخين جليلين فضيلين، ومن هو بيميني الآن يشارك معنا الشيخ الدكتور إبراهيم محمد أنوار، وهو من دار الإفتاء المصرية. بارك الله فيكم وعلى حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية والبركة إن شاء الله. وأيضا يكون معنا من أنا بيمينه الشيخ الدكتور أحمد عبد الحليم حفظه الله تعالى، وكذلك هو من دار الإفتاء المصرية. جزاك الله خير على حضوركم ومساهمتكم في هذه الحلقة الصباحية توقيت Indonesia. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, hari ini spesial di hari ke-23 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Kita diberikan kesempatan untuk beriktikaf. Semoga seluruh amal ibadah kita, i'tikaf kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita berusaha mendapatkan penerimaan di sisi Allah dalam ibadah kita i'tikaf ini, maka ada baiknya kita menggali tata cara i'tikaf itu seperti apa? Apa makna i'tikaf? Kaifiatnya bagaimana? Hikmah i'tikaf seperti apa? Sehingga kita bisa mengukur indikatornya sampai dengan hari ketiga dari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, tepatnya hari ke-23, kira-kira i'tikaf kita sudah benar atau belum? Bagaimana indikatornya? Apakah amalan kita diterima selama i'tikaf? Itulah yang menjadikan kita subuh kali ini mengambil tema tentang i'tikaf, makna, hikmah, dan juga kaifiyah. Bersama kita di sebelah kanan saya ada Syekh Dr. Ibrahim Muhammad Anwar. Beliau dari Lembaga Fatwa Mesir yang didirikan tahun 1897. Ya, kemudian juga di samping kiri saya dan saya di sebelah kanan beliau, ini ada Syekh Ahmad Abdul Halim. Beliau juga berasal dari Mesir dan bertugas di Darul Ifta al-Misriyah, Lembaga Fatwa Mesir. Jadi yang bertugas di Lembaga Fatwa Mesir ini tugasnya memberi fatwa. Jadi levelnya sudah memberikan fatwa. Orang bertanya, nanti yang bertugas di sini ulamanya memberikan fatwa di semua lingkup kehidupan kita. La nuridu an nutila ilaikumul hadits wa nadkhul fil mawdu' insyaallah, fa nabda bi masyiatillah subhanahu wa ta'ala biman huwa bi yamini asy-syekh Ibrahim Muhammad Anwar yuwaddih lana ma'na al-i'tikaf wal kayfiyah wa kadzalika al-hikmah i'tikaf alayhi yatafaddal mashkura ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، وكما يقولون العبرة بالخواتيم، وقد كان
الله عنه يجتهد في العشر الأواخر من رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. والاعتكاف قربة من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى مولاه تبارك وتعالى. والاعتكاف له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. أولا الاعتكاف في اللغة هو اللبس والحبس والملازمة على الشيء خيرا كان أو شرا. قال ربنا تبارك وتعالى في جانب الخير ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي جانب الشر ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أما معنى الاعتكاف في الشر فهو اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية. Baik, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyapa kita semua, beliau kemudian memberikan pengantar terlebih dahulu bahwa kita semua mesti bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang memiliki keistimewaan yang sangat mulia, tidak ditemukan di hari-hari sebelumnya. Dan kita sampai hari ini kepada hari ke-23 Ramadan dan ditemukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi itu semakin bersungguh-sungguh ketika menghadapi hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, di antara kesungguhan Nabi yang ditunjukkan untuk mengisi ibadah di hari-hari terakhir Ramadan itu, maka beliau memberikan contoh kepada kita untuk beriktikaf. Pertanyaannya, apa itu i'tikaf? Bagaimana memahami i'tikaf? Maka i'tikaf itu dibagi dalam dua pengertian. Yang pertama, ada pengertian secara bahasa. Kalau pengertian secara bahasa itu, etimologi, itu sifatnya masih umum, bisa mencakup berbagai hal. Maka secara bahasa, i'tikaf itu artinya upaya kita untuk bisa fokus pada satu keadaan, menyendiri dalam satu hal, tapi maknanya masih dua. Bisa makna yang positif, bisa makna yang negatif. Misal, makna yang positif beliau contohkan tadi di Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat ke-187. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Bagi Anda yang ingin i'tikaf, ingin fokus ibadah, kan? Maka disarankan pada saat i'tikaf itu jangan bergaul dulu dengan istri, sehingga bisa fokus ibadah menunaikan di masjid. Nah, kemudian dalam contoh yang negatifnya, seperti apa disebutkan dalam Al-Quran, kita temukan di surah Al-Anbiya misalnya, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, mengkonfirmasi, "Ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun?" Apa sih berhala-berhala ini fungsinya, maknanya, sehingga Anda begitu fokus mencurahkan isi, tambatan, harapan kepada berhala-berhala dimaksud. Jadi secara singkat, makna i'tikaf itu fokus pada sesuatu, baik yang positif ataupun yang negatif. Jadi dalam kehidupan itu ada orang-orang yang memang fokus pada pekerjaan, itu hasilnya positif. Tapi ada juga orang yang fokus pada satu hal tapi negatif. Ya, perampok fokus pada perampokannya gitu kan. Penipu fokus pada penipuannya, itu negatif. Ya, orang baca Quran fokus pada bacaan Al-Qur'annya. Pengertian i'tikaf secara syariat bagaimana? Nah, secara syariat ini makna terminologi, artinya diikat makna umum itu ke dalam makna khusus yang diinginkan. Contoh, kita katakan bisa itu kan dapat secara umum. Tapi dalam pengertian dunia hewan, bisa itu racun yang berbahaya. Dalam pengertian kita berjuang, bisa itu dapat dilakukan dengan baik misalnya. Nah, dalam konteks pengertian, di dalam kaidah itu ada dua. Pengertian umum bisa dibawa kemana saja, atau yang khusus. Maka dalam syariat ketika disebutkan i'tikaf, yang dimaksud di bulan Ramadan adalah upaya kita untuk fokus berada di satu tempat di masjid guna meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di khususnya 10 hari di bulan Ramadan. Tafadhal. والاعتكاف مشروع وأدلة مشروعية الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى كما ذكرنا منذ قليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والسنة فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. والإجماع أجمعت الأمة على مشروعية الاعتكاف. Di dalam syariat Islam ini keunikannya, setiap tuntunan syariat itu mesti ada dasarnya, baik dari segi dalilnya di Al-Quran, kemudian di hadis petunjuknya, juga perterusan dari praktek itu yang disepakati oleh para ulama. Nah, i'tikaf ketika didefinisikan, dijelaskan menurut syariat berarti harus ada dalil acuannya. Maka kemudian dijelaskan oleh para ulama, disampaikan tadi oleh Syekh Ibrahim, dalil i'tikaf, disyariatkannya i'tikaf satu dari Al-Quran. Seperti disampaikan tadi, contohnya di Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini adalah dalil utama tentang i'tikaf dalam Al-Quran, spesifik di Ramadan. Jika Anda ingin menunaikan i'tikaf, maka di antara adabnya jangan bergaul dulu dengan pasangan sedangkan Anda sedang fokus i'tikaf di masjid. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dan masuk dalam subtopik i'tikaf. Ini berurut tuh. Ya, ketika kita baca Kitabus Shaum, topik yang ke-30, kemudian kita temukan setelahnya nanti ada terkait dengan i'tikaf, ada terkait dengan fadlu Lailatul Qadar. Kita temukan di dalamnya salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan oleh Syekh Ibrahim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama Ramadan di 10 hari terakhir Ramadan, dan kebiasaan i'tikaf itu diteruskan bahkan oleh istri-istri beliau sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan juga bahwa kebolehan itu dibenarkan bagi perempuan muslimah bila ingin beriktikaf. Syarat ketentuan berlaku. الأمر الآخر من العنصر الأول في هذه الحلقة المباركة أن الاعتكاف مستحب، وهو مستحب في كل وقت من الأوقات، وهو في العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من غيره طلبا لليلة القدر، والله أعلم. Bagian terakhir, karena kita berbagi ya, apa hukumnya i'tikaf itu? Tadi kan anjurannya ada di Al-Quran, kemudian contohnya ada dalam hadis, diteruskan bahkan oleh istri Nabi SAW, ijma' oleh para sahabat bahwa i'tikaf itu dilakukan. Nah, memahami Al-Quran itu bagaimana? Memahami hadis itu bagaimana? Jangan sampai kemudian baca terjemah disimpulkan kesimpulan keliru. Sekalipun dalilnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis, juga diteruskan oleh para sahabat Nabi termasuk istri Nabi SAW, kesimpulan hukum tentang i'tikaf itu hukumnya sangat dianjurkan, mustahab, kan? Masuk pada kategori yang sangat dianjurkan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Mustahab itu artinya kalau dikerjakan bagus, sangat disenangi, ada pahalanya. Tapi kalau tak punya kemampuan mengerjakan pun tidak berdosa dan tidak membatalkan puasanya. Nah, sifat mustahab ini terbagi dua. Yang pertama, sifat yang umum. Jadi bisa dikerjakan di luar Ramadan. Silahkan Bapak Ibu misalnya, kalau ingin di luar Ramadan datang ke masjid untuk sementara ibadah fokus di masjid, boleh. Bahkan Imam Nawawi itu ya rahimahullahu taala, beliau punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, itu menyampaikan hendaknya seorang itu kalau masuk masjid, otomatis begitu masuk masjid dia langsung meniatkan i'tikaf dalam hatinya, supaya setiap saat duduknya pun itu punya nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ketika sampai di dalam Ramadan di 10 hari terakhir, maka itu sangat sekali dianjurkan khususnya untuk lebih menambah peluang mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar. فهذا ما تفضل به شيخ إبراهيم لإكمال هذا المحور، وبارك الله فيه على هذه الكلمة الطيبة وهذا على هذا التمهيد المبارك. بارك الله فيكم. فننتقل الآن إلى الشيخ أحمد عبد الحليم، فعليه يتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم أما بعد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يصدق على الشيخ إبراهيم شلبي ما ترك الأول للآخر شيئا وقد وفى وكفى الموضوع من كل جوانبه. ولكن إن تحدثنا سنتحدث عن جملة من الأشياء عن الاعتكاف. قال شهاب الدين الزهري رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لأمر المؤمنين أن يتركوا الاعتكاف والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتركه في المدينة المنورة، بين قوسين نرجع للمدينة المنورة، لم يتركه في المدينة المنورة إلى أن فارق الحياة، لأن الاعتكاف بين آيات الصيام، والصيام هي آيات مدنية، والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وانتقل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى في العام 11 من الهجرة. يعني جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنوات يتحرى ليلة القدر ويتحرى الاعتكاف في رمضان. لذا استنبط الزهري رضي الله عنه وارضاه وقال: عجبت لأمر المؤمنين أن يتركوا الاعتكاف وما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة إلى أن فارق الحياة. Baik, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat terbaik dan menyapa kita semua. Yang pertama, beliau memberikan pandangan dulu bahwa sebetulnya aspek i'tikaf ini telah disampaikan tadi oleh Syekh Ibrahim Muhammad Anwar secara komprehensif, jadi tidak meninggalkan sesuatu bahasan apapun buat saya, katanya. Nah, ini sisi pujian yang sangat tawadhu, kita belajar dari beliau kerendahan hati. Namun demikian, beliau menyampaikan, saya ingin mengupas beberapa hal yang mungkin menjadi tambahan dari pembahasan tadi. Bahwa yang pertama, beliau menegaskan ada seorang imam besar namanya Syekh Syihabuddin Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan gini, sangat mengherankan kalau ada orang Islam itu enggak i'tikaf. Diulang ya, walaupun hukumnya ini mustahab, tapi sangat mengherankan kalau ada orang Islam selama hidupnya enggak pernah i'tikaf. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sepanjang kehidupannya di Madinah, beliau tadi berikan tanda petik ya, itu selalu mendawamkan i'tikaf, khususnya ketika dalam kesempatan Ramadan. Dan seperti diketahui, syariat Ramadan itu kan diturunkan di tahun kedua hijrah, tepatnya di bulan Sya'ban di tahun kedua hijrah, turun kemudian syariat Ramadan, Quran surah kedua ayat 183. Dan Nabi SAW meninggal itu di tahun 11 hijrah. Artinya kalau kita tambahkan 2 ya, kemudian sampai ke 11, ada 9 tahun, 11 kurangi 2, 9. Nah, selama 9 tahun itu mendapatkan Ramadan, itu beliau konsisten i'tikaf. Konsisten i'tikaf sampai beliau meninggal dunia. Jadi sangat mengherankan kalau ada orang Islam selama hidupnya tidak i'tikaf atau enggak semangat mengejar i'tikaf di bulan Ramadan, sementara nabinya sampai meninggal sejak syariat puasa itu diturunkan, itu beliau konsisten menunaikan i'tikaf. Ini menunjukkan saking pentingnya i'tikaf dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. والاعتكاف يحصل من المسلم فخرج منه الكافر، والاعتكاف يحصل من العاقل فخرج منه المجنون، والاعتكاف يخرج أو يصدر من البالغ فخرج منه غير البالغ، ونقف عند غير البالغ. هناك غير بالغ إن وقعت منه العبادة فلا حرج في ذلك منه، فله أجر وثواب. عندما مرت امرأة وكان معها صبي صغير في هودجها وفي رحلتها للحج، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم له أجر. هل هذا يسقط عنه أداء العبادة؟ لا، أخذ الثواب والأجر من قبل الله سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإن وقع الاعتكاف من غير بالغ كما نرى جل الحضور صغار غير بالغين، يجزئهم إن شاء الله تعالى ويأخذون من باب الإجزاء الأجر والثواب لله رب العالمين. وهذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: علموهم على 7 واضربوهم على 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا إن كان في الصلاة، فبعضهم
قاس في الصلاة ما قاسه في غيرها من العبادات لله رب العالمين. Masya Allah. Jadi setelah kita mengetahui pentingnya i'tikaf, bagaimana supaya kita mulai i'tikaf dengan benar? Maka di dalam Islam itu nanti ada syarat. Makanya di awal saya katakan syarat ketentuan berlaku. Ya, bagaimana syarat ini membuat i'tikaf kita menjadi benar. Di antara syarat pokoknya nanti ada 3. Baik ya, yang pertama, benar i'tikaf itu dilakukan di masjid untuk ibadah bagi muslim. Artinya bagi yang belum muslim, walaupun memaksakan untuk i'tikaf, dilakukan i'tikaf, maka i'tikafnya dipandang belum sah dalam konteks menunaikan ibadahnya. Itu syarat pertama. Terpenuhi tidak semua? Satu ya. Yang kedua, berakal. Berakal itu maksudnya dilakukan dalam kesadaran yang baik, sehingga ibadahnya sadar, doanya sadar, baca Qur'annya sadar. Ini juga menegaskan bahwa i'tikaf itu bukan pindah tidur. Ya, ini tambahan penting yang saya tekankan. Jadi bukan ke masjid tidak sadar. Ya, di rumah sadar, pindah ke masjid bawa kasur tidak sadar. Itu bukan i'tikaf namanya. Karena syarat yang kedua dari i'tikaf itu jadi baik adalah adanya kesadaran yang utuh. Yang ketiga adalah baligh. Ya, mencapai usia tertentu sehingga dengan kematangan usia itu ada kenikmatan dan kesadaran penuh, pemahaman dalam menikmati ibadah. Nah, namun demikian, apakah boleh kalau yang belum baligh itu bisa i'tikaf? Tadi kan ini banyak juga adik-adik anak-anak kita ya, yang belum tentu baligh, boleh i'tikaf enggak? Ternyata ditemukan dalam riwayat anak kecil itu jangankan i'tikaf, pernah bahkan ikut haji. Di era Nabi SAW ada anak kecil ikut haji dengan ibunya. Maka dipertanyakan, dikonsultasikan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana status si kecil ini? Boleh haji enggak? Oh bisa, kata Nabi. Ada pahalanya enggak? Sangat diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya, keutamaan yang Allah berikan pada Nabi SAW itu begitu besar. Kalau kepada Nabi begitu besar, diberi kewenangan yang sangat luar biasa, maka mengalir pula tuntunan untuk mencontoh kewenangan dari Nabi ini dari segi ibadah yang diperlankan pada kita, sehingga melahirkan pahalanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di penutup surat Al-Hajj, waf'alul khaira, perbanyaklah berbuat baik la'allakum tuflihun, supaya kalian cenderung bahagia. Jadi ketika kita sudah mencapai kebaikan, dimulai kapan kebaikan itu? Dari kecil begini. Maka itulah kemudian ada hadis tentang solat. Ya, ajarkan anak-anakmu itu solat dengan ketat di usia 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun, berikan pengetatan yang lebih lagi. Bila perlu berikan pelajaran membuat dia mengerti. Kalau orang Arab dulu dipukul ringan supaya ngerti, sadar bahwa pentingnya solat, kan? Di kita misalnya dengan konteks yang lain supaya dia bisa memahami akan pentingnya solat. Jadi tadi digambarkan kiasnya begini analoginya. Kalau sholat saja yang pokok, anak kecil dididik gitu kan, dengan baik, dengan bagus, dan itu melahirkan pahala kebaikan, apalagi anak-anak belum balik pengen ikut i'tikaf. Maka ini menunjukkan mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, ada satu kebaikan yang besar jika anak-anak ingin ikut i'tikaf. Di sini mana yang usianya 8 tahun? Angkat tangan. 9 tahun. 10 tahun. 11 tahun, 12 tahun. Mana anak-anak yang adik-adik yang belum balik, angkat tangan. Yang belum balik. Oh, angkat semua ya. Nah, Ibu, maksud saya begini, ini anak kecil saja semangat i'tikaf. Masa Anda yang pernah kecil tidak semangat gitu ya? Nah, itu maksudnya. Idza kana as-sighar lahum hamasa lil i'tikaf fa kaifa lil kibar. Baik. Walaika bihim sighar fil madi. Humul qadimun. Baik, تفضل شيخنا. والاعتكاف في أي مسجد أم في المساجد الثلاثة التي لها فضل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقرئ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. ففسر من المساجد والمسجد، بعضهم ذهب إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في الثلاث مساجد الكبرى صاحب الفضيلة والفضل لكل مسجد: الحرام، الأقصى، المسجد النبوي، وهذا قليل. ولكن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد على إطلاقها على كل مسجد جامع تقام فيه جمعة للمسلمين يصح الاعتكاف فيه من ذكور ومن إناث، فمسلمة بالغة
عاقلة كما فسرنا من ذي قبل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكفن بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب والغريب أنه صلى الله عليه وآله وسلم في العام الأخير من عمره 63 عام 11 هجرية ماذا صنع؟ اعتكف 20 يوما، العشر الأواسط والعشر الأواخر كما جاء في البخاري وغيره. اعتكف لأجل مدارسة القرآن الكريم مع جبريل عليه السلام، يعارضه مرة ويستمع، ويعارضه مرة وجبريل يستمع. فلذا قال أهل العلم: من قرأ القرآن الكريم في رمضان مرتين فقد أدى حق القرآن الكريم عليه في هذا الشهر الكريم. Allah Akbar. Tadi sudah diketahui ketentuan i'tikaf untuk pribadi kita. Sekarang bagaimana tempatnya? Di mana i'tikaf? Apakah i'tikafnya di rumah, kan? Apakah i'tikafnya di kantor? Apakah i'tikafnya di musalla? Maka ulama membuat batasan-batasan tempat sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf berlangsung di masjid. Masjidnya punya sifat jami' yang menghimpun banyak orang, yang dengan banyak orang ini ditunaikan Jumat di dalamnya. Ya, ini bagian pokoknya. Maksudnya kenapa ada nilai Jumat di dalamnya? Karena nanti supaya nggak pindah-pindah. Begitu mau Jumat pindah tempat lain, kan? Begitu mau menunaikan ibadah banyak orang pindah tempat lain. Karena itu yang pertama, sahnya i'tikaf dilakukan di masjid. Ya, jadi kalau nanti ada yang ingin i'tikaf, silahkan bergabung kemudian ke masjid. Di masjid mana i'tikafnya? Maka ayat Al-Quran memberikan gambaran umum masjid-masjid yang punya sifat yang tadi disebutkan. Seperti disampaikan tadi di Quran surah Al-Baqarah di ayat 187. Ya kan? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan hendaklah engkau kalau ingin i'tikaf berpisah dulu, meninggalkan hubungan dengan istrimu, dan engkau i'tikaf itu boleh di masjid-masjid, bentuknya jamak, silahkan. Menemukan masjid yang tadi punya sifat menghimpun jamaah, ditunaikan Jumat, silahkan tunaikan di dalamnya i'tikaf. Tapi juga ada yang membaca dengan akifuna fil masjid, dalam masjid. Maka masjid ini menunjukkan sesuatu yang spesial. Maksudnya apa? Kalau bisa dilakukan dan dekat dengan wilayahnya, bukan memaksakan diri, maka ada masjid yang spesial. Di antara masjid-masjid itu, satu misalnya Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua, kita dapatkan juga ada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Yang ketiga, kita temukan ada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka yang tinggal sekitaran, yang dekat areanya, kan? Apalagi yang sedang menunaikan misalnya umrah ada di daerah itu, maka upayakan i'tikafnya di masjid-masjid itu. Ya, jangan sampai misalnya datang ke Mekah i'tikafnya justru di masjid lain gitu kan, sementara di situ dekat Masjidil Haram, atau i'tikafnya ada Masjidil Haram tapi i'tikafnya di hotel. Gitu kan? Padahal jaraknya tinggal beberapa langkah gitu kan. Nah, itu sangat disayangkan. Kita yang jauh pengen ke sana, yang udah nyampe malah tinggal di hotel. Jadi ada yang sangat disayangkan. Nah, gambaran ini apa yang kita dapatkan tidak harus memaksakan diri juga pergi ke tempat-tempat itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika Anda menemukan masjid-masjid fil masajid, silahkan cari dengan kualifikasi yang telah disebutkan tadi. Kemudian penting dicatat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dikatakan beliau di akhir-akhir hidupnya semakin meningkatkan i'tikaf. Tolong catat kalimat ini, bahkan di tahun wafatnya beliau. Dalam usia kurang lebih 63 tahun, mendapati Ramadan di akhir hidupnya, maka i'tikafnya dimulai oleh Nabi itu di pertengahan Ramadan, 10 pertengahan. Jadi kalau Anda buka hadis riwayat Al-Bukhari tentang bagaimana para sahabat i'tikaf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam topiknya Fadli Lailatul Qadar, kita temukan salah satu hadis Nabi itu beriktikaf dari pertengahan Ramadan di akhir hidupnya, Pak Ibu, ya, dari mulai tanggal 11, 12, 13 sampai akhirnya, dan menghatamkan Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, talaqi Al-Quran kepada Jibril alaihissalam sampai khatam 2 kali. Sampai khatam 2 kali. Jadi Anda bisa bayangkan hikmah yang didapatkan 3. Satu, ini penjelasan tambahan dari saya. Bagi yang sudah merasa banyak makan asam garam kehidupan, sudah merasa banyak usia yang sudah didapatkan, ingin memperbanyak bekal kembali kepada Allah, persiapan untuk kita, maka maksimalkan waktu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Belum tentu dapat Ramadan lagi. Ya, maka dari itulah ini jumlah 20 hari itu menunjukkan kesungguhan. Maksudnya semakin tambah usia semakin serius.
semakin sungguh-sungguh, karena pada saatnya kita pasti akan berpulang walaupun tidak mengenal kecil dan besar. Yang kedua, ini bagian yang terpenting, ketika sudah ada ketempatan waktunya, manfaatkan dengan meningkatkan ibadah. Maka Nabi disebutkan menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali, ya, sehingga ada kesimpulan yang ketiga. Kesimpulannya, orang yang bahkan mampu beriktikaf dan menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali, ini bukan standar ya, tapi ini gambaran yang disebutkan ulama, bisa hatam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam Ramadannya, dia telah menunaikan hak Al-Quran seperti pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Batas istimewa. Ya, Anda hatam sekali, bagus. Bisa baca Quran dengan baik dan banyak, bagus. Tapi kalau bisa hatam 2 kali, setidaknya dia menunaikan keistimewaan hak Al-Quran seperti pernah Nabi contohkan dalam hidup sebelum wafatnya. والمعتكف والمعتكفة في المسجد يعتريه ما يعتري الإنسان في بيته من جنابة كان أو حيض أو نفاس، فإن اعترى المعتكف أو المعتكفة الجنابة الحيض النفاس عليهن مغادرة المسجد مباشرة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة كانت قضاء الحاجة أعزه أو يوصل أحد أزواجه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتت إليه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها في معتكفه، فكان بالليل، والاعتكاف لا يكون ليلا وفقط، فالاعتكاف كما قال مولانا الشيخ إبراهيم شلبي بطوال رمضان وفي غير رمضان قبله أو بعده، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتكف في شهر شوال صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الليل متأخرا وكان الوقت متأخرا بالليل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معتكفه وأوصل صفية زوجه إلى مكانها، فبعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إليه: تعال، هذه صفية بن حيي بن أخطب زوجتي، كما جاء في البخاري: فإن الشيطان يجري في العروق كما يجري الدم في عروق بني آدم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. Ini komprehensif pembahasannya nih ya. Syarat sudah, makna sudah, tempat sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada uzur syar'i? Terpenuhi, muslim iya, muslimah, sehat iya, berakal iya, baligh iya. Tapi pertama untuk ibu-ibu, Bu ya. Kemudian ingin i'tikaf tapi tiba masa haidnya, atau berjanabah, atau juga nifas baru melahirkan, belum suci sepenuhnya, maka jangan memaksakan i'tikaf. Silahkan cari amalan di luar i'tikaf. Cari amalan di luar i'tikaf. Maka keinginan besar untuk i'tikaf dengan adanya hal-hal tadi tidak menghalangi kita menunaikan ibadah dengan cara yang lain, di tempat yang lain, dengan pahala yang tentu Allah berikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan amalan-amalan perempuan di luar masjid ketika tidak memungkinkan menunaikan i'tikaf karena kondisi-kondisi tertentu? Maka kita bisa belajar dari istri-istrinya Nabi SAW, yang saat Nabi SAW hidup itu ada yang bahkan bertugas memberikan fasilitas kemudahan i'tikaf untuk Nabi, untuk suaminya. Maka ini patut dicontoh ya. Kita temukan Nabi SAW dalam beriktikaf posisi depan masjid. Kemudian ada satu ketika beliau ingin memperbaiki keadaan penampilan rambutnya. Maka ini pun Pak, Ibu ya, terutama bapak-bapak, ini i'tikafnya jangan kusut. Ya, muka berantakan, mata masih sipit gitu kan, ngantuk masih kepala mau jatuh, kemudian dipaksakan i'tikaf ya, nggak fokus ibadah. Nabi itu perbaikin penampilan, begitu rambutnya agak kurang baik sedikit, langsung kemudian ke depan selonjorkan, karena kan nempel dengan rumahnya Nabi SAW. Siapa yang merapikannya? Istri beliau tercinta, ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau yang menyisirkannya, merapikannya kembali, memperbaikinya kembali, sehingga kemudian i'tikafnya dilakukan dalam keadaan fresh lagi. Ya, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama tadi, pelaku i'tikaf menunjukkan kesungguhan, kesegaran dalam beriktikaf sehingga menikmati keadaan ibadah. Yang kedua, peran perempuan.
Jadi istri pun kalau nggak sempat i'tikaf, dorong suaminya yang i'tikaf. Ya, kalau suaminya misalnya nggak bisa didorong karena mogoknya terlalu berat, misalnya kan, maka anaknya yang laki-laki mintakan untuk i'tikaf, disiapkan fasilitasnya, bajunya, perangkatnya. Maka dengan penyiapan itu berpeluang mendapat pahala yang sama dengan suami yang mengerjakan i'tikafnya. Maka dari itu yang terakhir tadi beliau tekankan, i'tikaf juga seperti tadi Syekh Ibrahim pernah menegaskan di awal, tidak hanya dilakukan saat Ramadan. Kadang-kadang ada kerinduan, i'tikaf di Ramadan, i'tikaf. Bertanya, saya masih pengen i'tikaf setelah Ramadan, rindu pengen ke masjid lagi, boleh gak? Boleh. Karena pernah ada riwayat dikatakan, bahkan di Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi tentang bab menunaikan i'tikaf di bulan Syawal. Menunaikan i'tikaf di bulan Syawal. Nabi pernah i'tikaf di bulan Syawal. Dan menariknya ketika keluar dari i'tikaf itu ada salah satu istri beliau yaitu Sayyidah Sofiyah radhiyallahu taala anha itu bertemu dengan Nabi di ujung malam dan ingin diantarkan pulang. Maka diantarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat istirahat beliau, tapi tiba-tiba ada sekelompok orang melihat. Dalam kegelapan malam kan remang-remang Nabi sosok mulia gandeng perempuan, ya kan? Maka Nabi berhenti, ya. Kemudian setelah diantarkan dipanggil orang-orang tadi, sini kalian. Nabi katakan, ini yang saya antar ini adalah Sofia istri saya, bukan yang lain. Nah ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu tidak akan lepas ya dari persepsi orang-orang, apalagi yang ditunggangi oleh setan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Karena setan itu mengalir godaannya dengan urat nadi kita, maksudnya nempel betul, memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jadi dalam kondisi tertentu, kalau ada peluang itu kemungkinan fitnah, peluang yang tidak baik, maka jelaskan supaya orang tidak salah persepsi. Ya, dalam contoh yang lain bisa kita dapatkan misalnya, ya Anda tiba-tiba harus mengantarkan makanan, kan, ke tempat yang tidak baik misalnya. Ya, sementara di situ ada kondisi yang tidak terbiasa Anda datang ke situ. Ya, misalnya mohon maaf ya, ada yang pesan makanan, Anda di pengantar, saya nggak sebut nama supaya tidak endorse gitu ya, mengantarkan makanan tapi tempatnya tidak biasa. Misalnya tempatnya diskotik gitu, macam-macam. Tapi Anda tertuntut untuk mengantarkan itu. Yang kalau tidak diantarkan, misalnya pekerjaan jadi terganggu. Ya, maka disifatkan ketika mengantarkan orang foto misalnya. Waduh, kok Maul ke diskotik gitu kan? Maka berikan penjelasan oleh Maul. Saya hanya mengantarkan makanan, bukan ikut di dalamnya, gitu kan? Dan saya bukan admin juga di dalamnya, gitu kan? Nah itu penjelasan semacam itu menghentikan dugaan orang pada perbuatan yang tidak pernah kita kerjakan. Jelas? أترك المجال لسيد الشيخ طيب. الشلبي على الطاعة والعبادة في الاعتكاف أو من يصدر منه الاعتكاف ماذا يحصل منه من الطاعة والعبادة إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيما تفضل به الشيخ أحمد عبد الحليم على تلك الموعظة حسنة، محاضرة قيمة، وكذلك التوصيات المفيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف له الأجور ويحفظ صحته ودمتم في كل خير والعافية. وقبل أن ننتقل للشيخ إبراهيم يوضح لنا الأعمال الصالحة من الطاعات التي يمكننا ممارستها خلال الاعتكاف، نريد أن نؤكد إليكم جميعا وخاصة المعتكفين والمعتكفات معنى الحقيقي العميق من الاعتكاف، ولكنني أريد أن ألخص ما تفضل به شيخانا في إلقاء محاضرتهما القيمة باللغة الأندونيسية لكي تفهموا جيدين فيما يتعلق بالموضوع المهم الصباح هذا. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau tegaskan dulu hal yang mungkin sangat penting yang kita analisis dari pernyataan dua syekh tadi. Begini, i'tikaf itu secara bahasa itu dari kata i'takafa. I'takafa ya'takifu. I'takafa itu asalnya dari kata akafa. Akafa tambah ham alif dan ta. Kan? Hamzah wasal ada di situ, kemudian ta alif ta, dari akafa menjadi i'takafa. Akafa itu fokus pada sesuatu yang sulit dipalingkan. Jadi kalau misalnya ada Pak Denny fokus pada sesuatu, lihat fokus ke depan gak bisa dipalingkan. Dipanggil dari kanan, Pak Denny gak nengok. Dari kiri, Pak Haji Denny mau nengok sedikit gak jadi misalnya, gitu kan? Fokus ke depan, nah itu orangnya disebut akif namanya. Apa namanya? Akif. Jamaknya disebut akifun. Apa namanya? Akifun. Maka
dulu ada makna yang negatif. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang itu fokus ke berhala sampai mengerjakan hal yang sulit dipahami oleh akal. Anda bisa bayangkan, patung misalnya mau disodorin suapin makanan gitu kan. Kemudian diajak ngobrol, bicara, sementara jawab juga tidak, memberikan manfaat tidak, memberikan madarat juga tidak. Maka rasionalitas Nabi Ibrahim dipakai, didialogkan. Maka beliau tanya begini, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Sebetulnya apa sih keistimewaan patung ini sampai Anda begitu fokus sulit dipalingkan, dipanggil susah, diarahkan tidak mau. Keistimewaannya apa? Ya sampai-sampai nggak bisa diganggu gitu, ya. Nah, dari konteks ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada memang yang dalam hidupnya sangat fokus pada kehidupan duniawi yang belum tentu bermanfaat untuk dirinya. Berhalanya pindah sekarang, maaf Pak, maaf Ibu, pada materi, pada jabatan. Ada yang saking fokusnya mencari materi, dipanggil sholat lupa. Muadzin sudah panggil, Allahu Akbar, masih fokus kerja. Padahal pengen ke surga, ya kan? Ada yang fokus main game, ada yang fokus masih olahraga, ya kan? Ada yang fokus masih mementingkan kedudukannya. Padahal dia yakin, dia kalau meninggal itu menghadap Allah, pengen ke surga, bekal belum cukup, masih sedikit, tapi pengen ke surga. Kan aneh gitu ya, dipanggil tapi nggak bisa difokuskan. Maka dari itulah kemudian datang Ramadan, berusaha mengajak kita untuk merenungkan dunia bagus, tapi jangan sampai menghilangkan fokus kita untuk persiapan ke akhirat. Bukankah setiap pindah tempat kita mencari bekal yang cukup? Anda mau ke sini kan ada bekalnya, Anda pulang kan ada bekalnya, supaya bekalnya bagus, nyaman tinggalnya, nyaman enaknya, kita yakin kita pun akan pulang ke akhirat. Sekarang tanya balik, bagaimana bekalnya? Persiapannya seperti apa? Maka ketika Ramadan kita ingin berusaha menata fokus kita untuk kembali menyiapkan juga bekal akhirat dan tidak harus meninggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita siapkan akhirat kita, berusaha untuk fokus lagi menyiapkan bekal akhirat dengan pekerjaan dunia kita. Maka kembali ke definisi awal, upaya sungguh-sungguh. Untuk fokus pada sesuatu, tambahkan alif dan ta di depannya, dari akafa menjadi i'takafa. Sifatnya disebut dengan i'tikaf, maka i'tikaf itu diartikan upaya yang sungguh-sungguh menata diri kembali, menyadari tentang kepulangan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita fokus lagi mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar saat pulang nanti punya bekal yang cukup. Memang untuk meninggal itu nggak bisa dipilih, Pak. Waktunya kapan saja bisa tiba. Ya udah, nah bisa udah duluan, saya belakangan, bisa. Nah, bisa juga dibalik, saya belakangan, udah duluan, itu kan bisa mungkin terjadi, ya. Tapi dibalik ketidak ada pilihan ini, tetap kita pulang, maka i'tikaf itu membawa fokus kita untuk kembali meningkatkan taat. Nah sekarang, ba'da an arafna mustalah i'tikaf, makna wal hikmah wal kayfiyah, wa kadzalika al makan, wa kadzalika muamalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tikaf, sawa'un akana fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Idzan baqiya su'al, ma hiya أنواع الطاعات من الأعمال الصالحات والعبادات التي نستطيع ممارستها عند الاعتكاف فيأتي الشيخ إبراهيم محمد أنوار ينورنا حول هذا الموضوع عليه فليتفضل مشكورا مأجورا. شكرا أحسنتم مولانا الشيخ أحمد عبد الحليم. ودأبوا معي دائما لا تعطيني السمكة ولكن علمني كيف أصطادها. هو دائما يعطيني المعلومة ويقول لي تبحر فيها. فهذا دأب معي. فضل منكم علينا إن شاء الله. قبل أن أذكر بعض الأمور أو بعض الفضائل أو العبادات التي ينبغي مراعاتها في الاعتكاف، هناك بعض السنن التي يسن لمن أراد أن يعتكف أن يفعلها. أولا النية. أول شيء لا بد أن ينوي الإنسان أو المعتكف الاعتكاف، لأن النية يميز المسلم بها بين العادة وبين العبادة، لأن الاعتكاف ربما يكون واجبا، الوفاء به واجب كالاعتكاف المنذور، فعندما يدخل أو يريد المعتكف الاعتكاف عليه أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني، يسن لمن أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس
اليوم 20 من شهر رمضان، وهي يعني قبل غروب أو قبل مغرب ليلة 21 من رمضان. نعم. ثالثا يسن لمن أراد الاعتكاف أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، من الدعاء، من الاستغفار، وهذه سنتكلم عنها بعد دقيقة إن شاء الله. رابعا يسن لمن أراد الاعتكاف ألا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه كما تفضل شيخنا قبل قليل. خامسا يسن لمن أراد الاعتكاف ألا يخرج من المسجد أو من معتكفه إلا بعد صلاة الفجر من يوم العيد، يخرج لصلاة العيد. نعم. فهذه بعض السنن يعني يسن للإنسان منا أو للمعتكف فعلها. أما بالنسبة للفضائل أو الأشياء التي يفعلها المعتكف: الصلاة، قراءة القرآن الكريم، الأذكار، الدعاء، قيام الليل، التهجد، والقرآن الكريم كما ذكر شيخنا قبل قليل سيدنا جبريل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قرأ القرآن مرتين فقد أدى حق القرآن. وهناك حديث آخر لنا جميعا: القرآن الكريم فيه سعادة الدنيا والآخرة. من أراد الغنى في الدنيا أو السعة في الدنيا فعليه بالقرآن الكريم. من أراد الفوز برضا الله تعالى في الآخرة فعليه بالقرآن الكريم. من أراد أن يجمع بينهما فعليه بالقرآن الكريم. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هذه الأيام فرصة فاغتنموها. هذه الأيام كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا له، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا واعتكافنا وسائر أمورنا، ونسأله السعادة لنا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم. آمين 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 يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله في فضيلة الشيخ إبراهيم محمد أنوار على تلك التوصيات المنورة وعلى تلك الموعظة الحسنة والكلمات المفيدة لنا جميعا فيما يتعلق بالأعمال المترتبة مع الاعتكاف المسنة min qibal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, beliau tadi menyampaikan beberapa hal. Sebagai pembuka, beliau memuji lagi, puji balik. Nah, gitulah demikian ya. Jadi kalau ini tadi memuji, beliau tidak meninggalkan apapun, ditambahkan, dibalikin. Ya, Syekh Ahmad ini kalau ngasih ke saya kesempatan nggak pernah ngasih ikan. Ya, samak yani ikan. Ikan. Nah, samak kata ikan. Samak. Nah, wa qala lam yu'tini samak. Akaltu samakan katsiran fi Indonesia. Saya makan banyak ikan katanya ya di Indonesia. Ada satu yang tidak bisa dimakan. Jamil. Bukan, ikan Fauji namanya. Taraktu laka sayyidal ikan. Beliau jarang ngasih saya ikan, selalu ngasih kailnya supaya saya bisa mencari lebih. Ini gambaran ya, ibarat majas kata kiasan untuk memuji beliau. Yang kedua, kalau ngasih informasi itu selalu ngasih clue-cluenya aja supaya saya mencari lebih banyak informasi dan referensi dalam kitab-kitab lain. Nah, ini saling memuji itu baik. Ini maksudnya apa? Di antara ulama, para ustadz, para kiai, yang dianjurkan itu saling memuji dalam kebaikan dan merekomendasikan. Bukan saling mencela, saling membid'ahkan. Ya, ini pelajaran besar untuk kita semua. Maka Imam Syafi'i misalnya memuji Imam Malik, ya, Imam Malik puji Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad juga demikian, ini sebagai tambahan yang sangat penting untuk menggembirakan hati. Kemudian kembali kepada i'tikaf, sebelum disebutkan amalan-amalan terkait i'tikaf, maka beliau memberikan dulu penguatan sunnah-sunnah menjelang menunaikan amalan ini. Yang pertama adalah satu, memperbaiki niat, menghadirkan niat yang benar untuk i'tikaf. Awas, niat itu beliau tadi katakan, pertama pembeda antara ibadah dengan kebiasaan, rutinitas. Ya. Misalnya ada yang ngurus masjid di DKM, tugas marbot. Apakah otomatis i'tikaf ketika dia membersihkan masjid, duduk di masjid? Belum tentu, jadi rutinitas. Pembedanya apa? Niat.
Ya, maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Bad'ul Wahyi nomor hadis yang pertama yang disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innamal a'malu bin niat." Semua amal itu bergantung pada niatnya. Maka dari itu masuk masjid niatkan i'tikaf. Masuk masjid niatkan apa? I'tikaf. Sampaikan dalam hati kita berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dianjurkan khususnya di Ramadan, jika ingin memulai i'tikaf maka datang ke masjid sebelum maghrib tiba. Ya, itu sunnahnya. Sunnah itu artinya apa? Kalau dikerjakan sangat baik. Kalau tak mampu karena keadaan tertentu mengerjakan itu, maka ambil waktu saat kita masuknya. Nanti ada kasus-kasus yang nggak bisa dikerjakan sepenuhnya, maka Nabi mengatakan ambil sebagiannya. Maka misalnya saya datangnya pas malam, ya, terjebak macet, padahal macet tidak menjebak gitu kan, cuman banyak kendaraan aja yang kemudian direm sehingga tidak bergerak gitu kan. Nah, datangnya alih-alih maghrib, tibanya malam jam 10, jam 11. Apakah keliru? Tidak. Menyalahi sunnah? Tidak. Masuk saja ke masjid, niatkan i'tikaf. Jelas? Yang kedua ini. Maka kalau sudah berada di dalam masjid, yang ketiga, siapkan amalan-amalan strategis. Di antaranya apa? Salat, ya. Jangan sampai begini, sudah i'tikaf ke masjid, nggak sholat, itu yang paling keliru, ya. Bahkan terlambat sholat misalnya, orang dari jauh tidak i'tikaf, sholatnya pas datang waktunya, maka yang i'tikaf terlambat waktu dengan alasan yang tidak bisa ditolerir. Ya, ini menunjukkan kekurangan dalam beriktikaf. Yang keempat, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah Al-Quran. Diulangi apa? Al-Quran. Maka keutamaan i'tikaf itu salah satu cirinya yang melekat pada orang i'tikaf, dia senantiasa bercengkrama dengan Al-Quran. Ini ciri khusus. Selain doa, selain sholat, selain ibadah. Maka ada riwayat yang mengatakan begini, kalau Anda menginginkan bahagia dunia, ya, Pak Andre itu kalau pengen bahagia dunianya tuh, tipsnya apa? Quran. Kalau Anda ingin bahagia akhirat, ya, Quran. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, Quran. Maka adik-adikku, ketika anak-anakku ini menghafal Quran, belajar Quran, ini di sekolah, di Mira, di AIS, ini artinya kurikulum yang mengantarkan kalian bahagia dunia akhirat. Diajarkan Quran, menghafal Quran, belajar makna Quran, dipraktekkan Qurannya, ya, dibuat itu untuk membuat kalian bahagia. Jadi kalau sedang menghafal Quran, semangat ya. Sedang malas, semangat. Ya, Haki, semangat, ya, semangat tuh. Faki, Sagara, mana Sagara? Semangat. Ya, jadi kalau sedang kurang semangat, semangat. Karena Quran itu membuat kita bahagia. Nanti supaya apa sekarang menghafal semangat? Supaya nanti ketika hafal Quran, bahagianya bertambah. Hidupnya lebih gampang. Syaki, akhiratnya lebih gampang. Ya. Oleh karena itu, semuanya ketika i'tikaf, semangat menghafal lagi, perbanyak hafalan lagi. Ya. Lakukan dengan ikhlas. Tapi walaupun ikhlasnya banyak, jangan selalu baca Al-Ikhlas saja. Ya. Baca dari awal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai kemudian An-Nas kita selesaikan. Beliau menutup dengan doa, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi khitam hadhil halaqah nubashshirukum bi anna 'indana mazal hawali 7 ayyam في أيام رمضانية وسبع الأواخر أيضا مما ذكر في الحديث النبوي الشريف وأدرجها الإمام البخاري أيضا في أحاديث الصحيحة في كتاب الجامع الصحيح ما يتعلق بفضائل السبع الأواخر من رمضان. ولذلك نحاول أن ننتهز هذه الفرصة لرفع نيتنا وحماستنا وعبادتنا تجاه رضا الله سبحانه وتعالى وحبه. ولذلك نريد أن نواصل إليكم المعلومات المتجددة. عندنا برامج رمضانية الخاصة في الحلقات الرمضانية فترة صباحية هذه، وفيما يتعلق بالموضوعات الرمضانية في الاعتكاف وفي الحث على البحث عن ليلة القدر والالتماس ليلة القدر، وكذلك كيف نتعامل مع القرآن والموضوعات الأخرى. إن شاء الله مستمعين الكرام تستطيعون التواصل معنا في هذه الحلقات الصباحية توقيت أندونيسيا. وطبعا يشارك معنا ليس فقط من أندونيسيا، وأيضا ينضم معنا في أكثر من 20 دولة داخل فيها من أمريكا، من كندا، ومن بريطانيا أيضا، ودول أخرى. نعم، ومصر أيضا الحبيبة أم الدنيا، وكذلك أندونيسيا أبوها، من جميع شتى محافظات والمدن الأندونيسية.
dan ini jangan diaminkan dulu, saya bukan berdoa ini. Saya menyampaikan bahwa ayo manfaatkan, ada 7 hari lagi. Kita punya banyak menu Ramadan. Di sini ada menu Al-Quran, menu sholat, menu doa, dan juga menu ta'lim. Setiap subuh waktu Indonesia bagian Barat, WIB waktu Indonesia bagian Banten khususnya dari Barat, insya Allah setiap subuh ada halaqah kajian tema. Wa ma'adat tarawih kun insya Allah as-su'al wal jawab, al-ifta wal istifta. Jadi silakan teman-teman dimanapun berada yang sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan, baik itu nanti di Instagram atau di kolom komentar yang khusus atau di DM kan misalnya, ya, disampaikan apa yang mau ditanyakan. Nanti sesi malam bila telah sampai pertanyaan kita bisa kaji bersama. Ya, nahnu nasmah lil ikhwa wal akhwat musyarikin wal musyarikat kharij Indonesia alladhina ladaihim tawasul ma'ana fi hadhihi al-qanat aidan yastati'una an yastafidu bi taqdim al-as'ila li إن شاء الله لندرك نحن جميعا الفترة المسائية أو فترة بعد التراويح، يعني عندنا إن شاء الله حلقة بعد التراويح في السؤال والجواب. نحن نسأل وهم يجيبون إن شاء الله. إن شاء الله. أو هم يسألون وإن لم يسألوا سنسأل نحن. نسأل. طيب الحمد لله.